Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah, anak-anakku SMP Negeri 18 Makassar. Sebelum kita mulai materi pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Materi yang kita akan bahas pada hari ini adalah sejarah futsal, disusun oleh saya sendiri, Sofyan Hairudin. Saya sendiri, Sofyan Hairudin, merupakan guru penjas atau guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di SMP Negeri 18 Makassar. Peta konsep pembelajaran. Pertama, pengertian futsal. Kedua, tujuan pembelajaran. Ketiga, perkembangan futsal dunia dan Indonesia. Kemudian, kejuaraan futsal dunia dan Indonesia. Pengertian futsal. Futsal berasal dari dua kata dalam bahasa Spanyol, yaitu football, yang artinya sepak bola, dan sala, yang artinya dalam ruangan. Jadi, futsal adalah sepak bola dalam ruangan. Memang futsal ini mirip dengan sepak bola, tetapi perbedaan yang mencolok adalah futsal dimainkan di dalam ruangan dengan masing-masing tim 5 orang. Sedangkan menurut pendapat para ahli, futsal merupakan permainan bola dimainkan oleh dua tim, masing-masing yang diberikan kepada 5 orang. Selain 5 orang sebagai pemain utama, masing-masing tim juga dapat memiliki pemain cadangan. Tujuan pembelajaran sejarah futsal. 1. Kalian atau peserta didik diharapkan mampu memahami asal-usul permainan futsal. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan permainan futsal. Ketiga, peserta didik mengetahui sejarah futsal dunia dan Indonesia. Ide olahraga futsal berawal dari seseorang bernama Juan Carlos Queriani Trevier. Beliau merupakan seorang guru olahraga yang berasal dari sebuah sekolah di Uruguay yang sukses dalam menciptakan futsal. Ide lahir ini tepat pada tahun 1930 saat Juan lagi mengajar muridnya bermain sepak bola di lapangan. Namun kondisinya pada saat itu terjadi hujan sangat deras, merasa kegiatannya terhalang, sehingga dia pun terpikir untuk mengadakan latihan untuk murid-muridnya di dalam ruangan. Oleh karena ruangan yang berukuran kecil dan tidak memungkinkan untuk 11 lawan 11, maka dia mengarahkan muridnya untuk membentuk tim 5 lawan 5 secara bergantian. Sejak saat itulah, Juan Carlos Queriani mulai berpikir untuk membuat olahraga sendiri yang kemudian populer dengan nama futsal dengan peraturan pemain 5 lawan 5 di dalam ruangan kecil. Tidak butuh waktu lama, futsal tumbuh dan berkembang sangat pesat di dunia. Di negara Italia, sejarah permainan futsal mulai dikenal sejak tahun 1950-an. Pada tahun 1965, kompetisi internasional futsal diadakan untuk pertama kalinya, dengan Paraguay menjadi juara pertama. Kemudian pada tahun 1979 berhasil mendominasi kompetisi ini, berhasil juga memenangkan Piala Pan Amerika untuk pertama kalinya pada tahun 1980 dan 1984. Pada tahun 1974 ada pertemuan perwakilan futsal dari berbagai negara. Pertemuan di Sao Paulo memprakarsai pembentukan FIFUSA atau de Federación Internacional de Fútbol de Salao, Federasi Futsal AS.
sebagai organisasi resmi yang menampung futsal. FIFUSA kemudian menunjuk Johan Havalen sebagai ketua umum. Setelah keberadaan FIFUSA ini, futsal semakin menyebar ke seluruh dunia. Kejuaraan dunia futsal pertama diadakan oleh FIFUSA pada tahun 1982 di Sao Paulo, Brasil. Dalam acara edisi perdana ini, Brasil keluar sebagai juara. 3 tahun kemudian, acara yang sama diadakan di Spanyol. Ini adalah pertama kalinya acara 3 tahun ini diadakan di benua Eropa, dan sekali lagi Brasil memenangkan kejuaraan. Dan pada tahun 1988, Brasil dikalahkan oleh Paraguay di Australia. Setelah beberapa tahun berdiri, futsal menjadi lebih terorganisir, dan FIFA atau Federation International Football Association tertarik karena bagaimanapun futsal juga membantu berkontribusi pada industri sepak bola internasional. Pada tahun 1989, FIFA secara resmi memasukkan futsal sebagai bagian dari sepak bola, dan FIFA juga mengambil alih penyelenggaraan kejuaraan dunia futsal. Untuk negara kita tercinta di Indonesia, nanti sekitar tahun 1998 sampai tahun 1999, futsal masuk ke Indonesia, dan pada tahun 2000-an, futsal mulai dikenal oleh masyarakat, dan pada saat itu, futsal mulai berkembang dengan banyak sekolah futsal di Indonesia. Dan pada tahun 2002, AFC meminta Indonesia untuk menyelenggarakan kejuaraan Piala Asia. Bapak sejarah futsal Indonesia dihiasi dengan nama Mendiang Roland Hermanus Patinasarani atau Roni Patinasarani. Beliau merupakan sebagai mantan pemain tim nasional Indonesia dan pejuang sepak bola tanah air. Ia banyak terlibat dalam melatih pemain futsal di usia muda. Dia menunjukkan dedikasinya pada olahraga futsal dengan mendirikan Badan Futsal Nasional atau BFN. Tidak salah jika beliau dijuluki sebagai Bapak Futsal Indonesia. Tim futsal nasional Indonesia pertama kali bermain di kejuaraan AFC tahun 2002. Indonesia tidak lolos di babak penyisian. Pada kejuaraan AFF sejak 2003, Indonesia selalu memegang 3 posisi teratas. Akhirnya pada tahun 2010, Indonesia memenangkan kejuaraan. Tentu saja ini merupakan prestasi yang membanggakan dalam sejarah futsal di Indonesia. Tim nasional futsal wanita Indonesia juga tidak kurang berhasil. Tim Indonesia berhasil memenangkan AFF Futsal Club Cup 2016 dengan skor 5-4 atas Thailand Khon-Kaen FC. Peringkat Indonesia. Peringkat dunia futsal pada 21 April 2018, Indonesia berada di peringkat ke-56, terpaut 2 peringkat dari Inggris yang menempati peringkat ke-54. Perwakilan Asia Tenggara yang berhasil menduduki 20 posisi teratas hanya 2 negara, yaitu Jepang dan Thailand. Data kejuaraan futsal dunia. 1. Tahun pelaksanaan 1989, tuan rumah Belanda, juara Brasil. 2. 1992, tuan rumah Hong Kong, juara Brasil. 3. Pada tahun 1996, tuan rumah Spanyol, juara Brasil. Pada tahun 2000, tuan rumah Guatemala, juara Spanyol. Pada tahun 2004, Tionghoa, tuan rumah dan juaranya kembali negara Spanyol. Pada tahun 2008, tuan rumah Brasil, juaranya adalah Brasil. Tahun 2012, tuan rumah Thailand, juara Brasil. Dan pada tahun 2016, tuan rumah Kolombia dan juaranya adalah Argentina. Untuk data kejuaraan futsal di Indonesia, pada tahun 2006-2007 juaranya Biang Bola, tahun 2008 Electric PLN, tahun 2009 Electric PLN, tahun 2010 Harimau Rawa, 2011
IPC FC Pelindo 2 Jakarta. 2012 IPC FC Pelindo 2 Jakarta. 2013 Elektrik PLN Cosmo. Tahun 2015 IPC FC Pelindo 2 Jakarta. Kemudian tahun 2016 Black Steel FC Manokwari. 2017 Famos FC Mataram. 2018 Famos FC Mataram. Dan tahun 2019 Famos FC Mataram. Sekian materi pembelajaran sejarah futsal, semoga bermanfaat. Salam sehat, jaga kesehatan, tetap gunakan masker bila keluar rumah, dan ikuti protokoler kesehatan. Hindari kerumunan dan tetap rajin cuci tangan. Ini tugas untuk kalian kepada anak-anakku peserta didik SMP Negeri 18 Makassar kelas 9. Baik secara individu maupun dikerja secara berkelompok. Adapun waktu ditentukan sesuai dengan kemampuan anak-anakku sekalian dalam menyelesaikan tugas. Semangat belajar, jaga kesehatan, ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Terima kasih, Sofyan Hairudin, PJOK SMP Negeri 18 Makassar. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.